pemantauan pelatih dan kawan-kawan memang belum ada obrolan dengan keinginan untuk Lili Pali. Saya nggak tahu ke depan apakah memang ada progres lanjutan dari rencana-rencana itu. Ya kita tunggu aja. Pak, untuk slot pemain asing kan baru terisi 2 nih Pak, setelah klub dinaturalisasi ada Simic, ada Rohican. Kabarnya satu bek asal Brazil yang Mota akan segera datang, itu konfirmasi bagaimana Pak? Ya itu dalam perjalanan ya, perjalanan. Ya mungkin dalam beberapa hari ke depan akan terlihat di Indonesia. Itu mengisi slot pemain belakang, berarti ada duet Mota nantinya. Ada Marco Mota, ada Dutra dan Yan Mota. Kalau untuk slot satu lagi bagaimana Pak? Slot asing? Kan sudah lengkap. Sudah. Marco Mota, Yan Mota, Simic dan Rohican. Oh iya maaf. Pak, mohon maaf kembali ke fase grup tadi. Bagaimana optimis dari Persija melihat klub kan ada Bayangkara, SM Makassar dan Borneo, Pak. Apakah optimis bisa setidaknya untuk tembus? Iya, Persija selalu optimis dimanapun berada, bersama dengan klub manapun kita bertarung. Yang pasti memang seperti tadi saya bilang tidak ada klub yang ringan karena masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit sehingga persiapan demi persiapan yang terus harus kita lihat supaya kedepannya Persija juga bisa menjadikan turnamen ini sebagai pintu masuk untuk mempersiapkan diri lebih baik di Liga Indonesia. Pak, Simic kapan pulang Pak? Mungkin minggu depan ya dalam waktu dekat ini ya. Itu untuk latihannya gimana Pak? Dia selalu latihan di sana, ya selalu latihan di sana. Termasuk juga Rohican. Dia masih ada tawaran, informasi yang saya dapat dari BP tadi, masih ada tawaran dari beberapa klub di luar dan dia juga masih berharap bisa bermain di klub luar. Ya, kalau untuk Indonesia, mudah-mudahan kita bisa deal. Ya. Pak, luar Pak mungkin. Sampai dengan saat ini, squad kita yang ada kita pertahankan. Artinya kita mengisi beberapa pos yang kosong. Kalau melihat dari pos-pos yang ada sebenarnya relatif sudah terisi, artinya sudah ada pemain inti dan pemain cadangan yang mengisi skuad yang ada. Sebelumnya kan Adrianus juga dipinjamkan Pak, dia kan posisi gelandang juga. Siapa? Adrianus Dwiki kan. Oh Dwiki, iya. Dia kan gelandang juga, mungkin Lili Pali juga ada rumor juga Persija begitu. Di posisi gelandang ya, nomor 8 dan nomor 6 ada Klopp, ada Rohican, masih ada Sandi Sute, masih ada juga Tony Sucipto. Ya memang planning dari komunikasi yang dibangun di tim pelatih, memang Dwiki adalah pemain masa depan Persija. Kalau hanya sebagai penghuni bangku cadangan, menit bermainnya akan sedikit sehingga kesempatan untuk bisa ngorbit lebih cepat dari apa yang diharapkan oleh Persija akan sulit, sehingga lebih baik memang kita pinjamkan supaya ada menit bermain. Pak, Lili Pali saat ini nggak tanpa klub, Persija tidak berminat. Belum ada memulangkannya, komunikasi. Ya jadi memang di Persija itu ada tim rekrutmen, ada tim udah dikontrak ada di sana. Satu musim Pak. Satu musim. Kita mau lihat dulu satu musim ke depannya. Pak, mungkin terakhir Pak, setelah Evan Dimas dan mungkin Osvaldo, apakah Persija akan melepas pemain lagi atau nggak ada pemain yang statusnya sudah bebas kontrak Pak? Sementara ini belum. Jadi masih kontrak dengan 25 pemain dengan pemain yang sudah kontrak lebih dari 1 tahun ya, dan pemain yang habis kontraknya juga ada beberapa yang sudah kita perpanjang. Ini skuad Putra Bintangnya masih tertahan Pak ya? Harusnya masih ya. Baik, Oke. Masih panjang artinya proses untuk turnamen juga ada 35 hari, rasanya sudah sangat cukup untuk bisa mempersiapkan diri, bisa bergabung bersama-sama. Rencana berapa pemain Pak untuk Piala Menpora Pak? Totalnya 26 pemain. Sama Yan Mota itu? Termasuk Yan Mota, termasuk juga Brave dan juga pemain yang akan pulang dari timnas ya. Pak Sudirman apakah akan ditetapkan sebagai pelatih kepala untuk Piala Menpora dan kompetisi nanti, dan status lisensi pelatihnya bagaimana Pak kalau memang dia akan diangkat? Kalau saat ini memang kita lagi masih melihat seperti apa kemungkinan penetapan Sudirman ke depan. Meskipun memang kalau melihat dari regulasi APRO itu kan menjadi satu persyaratan yang mutlak ya. Buat Persija sebenarnya persiapan ini menjadi satu pelatihan dan adaptasi yang paling penting ya. Nah ya kita lihatlah dalam satu bulan ke depan, karena memang mencari pelatih itu nggak mudah, apalagi
lagi Persija dengan tagline yang baru bahwa kita membangun tim dengan memaksimalkan potensi dasar, potensi grassroots, akademi yang kita punya, kita terus mau kembangkan sehingga setiap tahun kita harus bisa menghadirkan pemain-pemain baru untuk menjadi squad di tim utama. Pak, untuk memastikan yang Mota itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.